Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Genis Arista Pragita Putri dari jurusan Informatika Angkatan 2019 dengan NIM H1D019041. Di sini saya akan mendemokan aplikasi clustering berbasis web dengan metode K-means untuk menentukan tingkat kesejahteraan sosial di Kabupaten Purbalingga. Kita akan melihat halaman awal ketika sistem ini dibuka. Untuk halaman awal itu akan muncul halaman landing page. Kemudian jika ingin masuk ke sistem adminnya, kita bisa klik button login yang ada di sini dengan tulisan sign in atau join. Kemudian kita menginputkan username-nya. Di sini saya akan mencontohkan username dengan user dengan status akses super admin. Nah, kemudian setelah berhasil login, maka akan muncul halaman dashboard dengan tampilan seperti ini. Kemudian jika ingin menginputkan sebuah data, itu akan tinggal klik saja menu DTKS yang ada di halaman sidebar tadi. Nah, untuk data ini terbagi menjadi dua, yaitu data rumah tangga dan data anggota rumah tangga. Untuk proses clusteringnya itu kita menggunakan data DTKS rumah tangga. Untuk DTKS itu kepanjangan dari data terpadu kesejahteraan sosial. Di sini ada 3 button untuk menambahkan sebuah data. Ini button data tambah rumah tangga yang secara form. Kita akan contohkan. Nah, kemudian kita pilih kecamatannya, desanya, dusunnya, RT-nya, RW, alamat, kemudian ini koordinat lokasi rumahnya. Jika tidak tahu, itu kita bisa klik saja generate yang ada di sini. Get coordinate. Nah, kemudian akan muncul koordinatnya berdasarkan lokasi kita saat ini. Kemudian kita klik next. Kemudian kita masukkan data aset. Kita contohkan saja semuanya tidak punya. Hanya misal 0, rumah tempat lainnya 0, sapi, kerbau punya 1 semua. Pengeluarannya kita coba ambil salah satu aja, masukkan status bangunan. Kita isi semuanya data rumahnya, keterangan rumahnya, pernah ikut bansos apa, kita bisa klik di sini. Kita coba contoh satu aja, pusat dapat jamban, lainnya dapat RTLH dari Basnas misal. Kemudian kita klik next, dan di sini yang terakhir adalah konfirmasi apakah kita tidak jadi mengirim atau jadi mengirim. Jika jadi, kita tinggal klik kirim. Nah, kemudian setelah berhasil kirim, maka akan masuk ke halaman detail datanya. Di detail data ini terbagi menjadi 3 tab, yaitu data keluarga, data aset, data rumah, sesuai dengan yang diinputkan tadi. Kemudian di bawahnya ini kita bisa menambahkan data anggota yang ada di rumah tersebut. Untuk penginputannya sama, tinggal klik tombol button yang ada di situ, kemudian input data-data yang harus dimasukkan. Kita lanjut ke halaman awal tadi, halaman awal DTKS lagi. Itu ada button tambah data Excel
RT dan tambah data Excel ART. Untuk tambah data Excel RT itu menambahkan data rumah tangga yang dengan format Excel. Untuk Excelnya sendiri itu ada format khususnya. Maksudnya ada peraturan untuk isi kolomnya. Tidak bisa sembarang Excel. Kemudian di sini ada button aksi, itu ada detail data, edit data, dan delete data. Misal kita ingin melihat data, itu tampilannya seperti tadi, yang detail dari KSKRT. Kalau ingin menghapus data, itu menghapus data tinggal delete data saja. Ini. Nanti kemudian data akan terhapus. Itu juga tadi kita cari yang masih loading. Nah, oke. Kita coba cari yang gendis. Ini yang tadi kita baru masukkan ya. Kemudian kita masuk ke halaman inti dari sistem ini, yaitu clustering. Di clustering ini ada beberapa subhalaman. Yang pertama ada subhalaman analisis data, subhalaman proses clustering, subhalaman analisis jumlah K, dan subhalaman hasil clustering. Untuk yang di halaman analisis data ini hanya ada keterangan data set dan deskripsi atribut. Di keterangan data set ini ada keterangan nama data, jumlah baris, dan jumlah atributnya. Kemudian di deskripsi atribut ini ada tabel yang menjelaskan nilai statistik tiap atribut, yaitu ada jumlah anggota, maksimum nilainya berapa, minimal nilainya berapa, minnya berapa, STD-nya berapa, dan jumlah datanya berapa. Kemudian untuk di proses clustering ini untuk proses perhitungan clusteringnya, kita harus menginputkan namanya. Misal kita mau bikin sebuah cluster kesejahteraan. Clusternya misal 2, kemudian kita input nama atributnya. Kita pakai beberapa contoh saja. Kemudian di sini kita klik button proses clustering. Kita sudah menginputkan nama, jumlah cluster, dan memilih atributnya. Setelah klik button tersebut, maka akan muncul output dari clusteringnya. Outputnya itu berupa tabel per cluster ya, tabel untuk data clusternya, dan grafik salah satu atributnya. Nah, di sini bisa lihat, karena tadi ada 2 cluster, itu berarti ada cluster 0 dan cluster 1. Nah, ini cluster 1-nya kita tinggal klik dari yang paling tinggi, kalau cluster 0-nya itu yang paling rendah. Nah, di sini juga ada button aksi jika ingin melihat detail datanya. Nanti akan muncul halaman detail data KRT seperti yang tadi. Nah, jika dirasa hasil clustering ini memuaskan, kita bisa menyimpan hasil clusteringnya. Jika tidak ingin menyimpan, maka tidak perlu mengklik button simpan clustering. Nah, karena ini prosesnya cukup lama, saya akan mencontohkan melihatkan halaman analisis clustering. Untuk analisis clustering ini, analisis jumlah K ini terdapat 2 metode, yaitu metode Davis Built-in Index dan Silhouette Coefficient. Di sini kita hanya perlu menginputkan nama atributnya. Misal kita memilih 4 atribut ini, kita klik aja proses analis. Kemudian jika proses sudah selesai, maka akan muncul hasil analisis berdasarkan Davis Built-in Index dan Silhouette Coefficient. Untuk Davis Built-in Index itu nanti ada grafik dan nilainya, kemudian Silhouette Coefficient juga ada grafik dan nilainya. Seperti ini. Nah, jadi yang penyimpanan hasil clusteringnya sudah selesai, maka nanti akan muncul di halaman hasil cluster. Nah, di sini
merupakan halaman list mengenai clustering. Terdapat aksi untuk melihat data. Untuk melihat data nanti pencet saja yang button detail data tadi, nanti akan muncul ke halaman detail hasil clusteringnya. Kemudian jika ingin menghapus, maka tinggal pencet saja button aksi, terus pilih yang delete data. Ya, hapus data, nah, maka terhapus. Seperti itu. Kemudian saya akan melihatkan halaman untuk menambahkan user. Di user ini sendiri itu sebenarnya ada 3 tingkatan, yaitu super admin, admin, dan TKSK. Untuk super admin itu bisa menambahkan user. Tapi untuk admin dan TKSK itu tidak ada halaman user ini karena tidak memiliki akses untuk menambahkan user. Nah, kita klik kita klik tambah data yang ini. Kemudian kita inputkan namanya, misal Gendis, username Gendis 123. Passwordnya itu minimal 8 karakter dengan kombinasi angka. So, kita punya Pamantan 123, Pamantan 123. Kita coba. Kalau udah sama, ya udah sama, kita pilih lokasi. Role-nya admin, misal kita klik saja add. Untuk add another ini kalau kita ingin menginputkan user secara beberapa gitu, tidak cuma menginputkan satu user saja. Kita klik add, maka nanti akan muncul user barunya di sini. Kemudian di kolom action ini terdapat 2 aksi, yaitu delete data dan edit data. Kita misal delete data, itu tinggal klik saja yang icon sampah. Dan akan muncul modal dan klik ya hapus data. Kemudian kalau ingin mengedit itu tinggal klik button dengan icon pensil. Nah, di sini akan muncul modal, terus nanti misal kita bisa edit, namanya jadi username-nya jadi Gendis 2203. Terus jika sudah, tinggal klik kirim. Baik, yang terakhir saya akan mencontohkan halaman profil. Melihatkan halaman profil ini, itu bisa mengubah password dan mengedit nama dan username. Hanya nama dan username. Misal kita ubah namanya jadi John Jungkook jadi Kim Taehyung. Nah, setelah selesai kita tinggal klik aja button yang ada di sini, seperti button saat mengeditnya. Kita klik, maka akan tersimpan profilnya. Dan yang terakhir saya akan melihatkan proses logout. Itu tinggal klik yang icon di sini, terus klik saja button logout. Nah, kemudian ini masuk kembali lagi ke halaman login. Sekian demo aplikasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.